Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rahmatika Nurul Asmi, NIM 195112881. Di sini saya dan teman-teman saya sebagai kelompok 6 akan menjelaskan tentang akhlak dan perilaku kepada dosen. Namun sebelumnya kami akan membagi hal tersebut menjadi beberapa subbab. Yang pertama adalah akhlak secara general, lalu yang kedua adalah alasan mengapa kita harus melakukan akhlak dan perilaku yang terpuji pada dosen. Dan selanjutnya yang ketiga adalah contoh-contoh perilaku dari akhlak tersebut kepada dosen. Yang pertama, akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, atau kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa membuat manusia tersebut melakukan suatu kebaikan dan dengan senang, juga mudah tanpa adanya suatu paksaan. Akhlak sendiri dapat dibentuk dengan kebiasaan dan perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan sehari-hari sedikit demi sedikit akan membentuk akhlak dan perilaku kita. Dalam hidup kita harus memiliki akhlak, terutama akhlak terpuji. Hal tersebut berguna agar kita dapat dibedakan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Seperti yang kita tahu, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi akal dan pikiran agar dapat berpikir untuk melakukan suatu tindakan, apakah tindakan ini baik atau tidak. Hal tersebut dapat kita lakukan jika kita memiliki akhlak yang baik. Selain itu, manusia merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain, dan manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Akhlak harus dimiliki oleh manusia agar dapat menjalin hubungan yang baik juga, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Apabila kita memiliki akhlak yang baik, kita akan memiliki perilaku yang baik, dan perilaku yang baik tersebut akan membuat kita memiliki hubungan yang baik juga dengan sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita telah melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas. Dalam ruang lingkup akhlak terdapat beberapa ruang lingkup akhlak seperti akhlak pribadi, akhlak dalam berkeluarga, akhlak dalam bermasyarakat, akhlak dalam bernegara, dan juga akhlak dalam beragama. Akhlak dan perilaku yang kita lakukan kepada dosen dalam kegiatan kita menuntut ilmu sehari-hari merupakan salah satu contoh dari ruang lingkup akhlak dalam bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan kita tidak hanya melaksanakan akhlak terhadap diri kita sendiri, tapi juga ada orang lain dalam kegiatan tersebut, seperti yang kita tahu dosen. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang potensi manusia untuk dapat dididik dan memiliki akhlak yang baik adalah Quran Surat An-Nahl ayat 78. Quran Surat An-Nahl ayat 78 memiliki arti, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu dapat bersyukur. Dari ayat tersebut dapat kita petik suatu pelajaran bahwa ketika kita lahir sebagai manusia ke bumi ini, kita tidak memiliki apa-apa. Kita merupakan makhluk yang suci dan belum mengetahui apapun. Oleh karena itu Allah memberikan suatu berkah berupa penglihatan, pendengaran, dan hati agar kita dapat sadar dan bersyukur atas semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan rezeki berupa penglihatan, pendengaran, dan hati tersebut, kita dapat belajar serta menjadi manusia yang sempurna, yang seutuhnya, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya sebagaikan gelas kosong, kita dapat memenuhi gelas tersebut dengan minuman yang sehat atau minuman yang tidak sehat.
Apabila kita apabila kita memenuhi gelas tersebut dengan minuman yang sehat, maka kita dapat menjadi manusia yang soleh, yang solehah juga, yang dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kita manusia sebenarnya itu sangatlah lemah. Kita tidak memiliki apa-apa selain rezeki atau berkah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus bersyukur atas segala apapun rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Seperti kita harus menjaga pendengaran kita harus menjaga penglihatan kita, juga kita harus menjaga hati kita dari hal-hal yang seharusnya tidak kita dengar, yang tidak kita lihat dan tidak kita masukkan ke dalam hati. Hal tersebut dapat menjaga kita agar kita tetap sebagai manusia yang paling sempurna, manusia yang memiliki akal dan pikiran yang dapat digunakan dengan baik, juga sebagai manusia yang seutuhnya, yang merupakan manusia yang hanya harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu, mengapa kita harus menghormati dosen? Yang pertama, ia adalah seseorang yang memberikan ilmu. Dosen adalah seorang yang memberikan kita ilmu. Dosen tidak lelah dalam mengajarkan kita, memberikan kita ilmu yang berguna, mendidik kita. Semua itu untuk kebaikan kita. Yang kedua, orang tua kedua untuk kita. Dosen adalah orang tua kedua kita. Itu adalah kata-kata yang sangat patut untuk diberikan kepada dosen. Pasti kita semua merasakan bagaimana seorang dosen mengajarkan kita menjadi orang yang lebih baik. Sama halnya dengan orang tua kita yang membesarkan kita, menemani kita, memberikan kita kasih sayang. Begitu pula dosen dalam mengajarkan kita menjadi orang yang lebih baik. Yang keempat, guru sebagai sahabat. Tidak sedikit dosen yang dianggap sebagai sahabat bagi murid. Dosen bisa dijadikan seorang sahabat yang sangat memberikan kita support, memberikan kita dukungan. Dan yang terakhir, pesan. Tentunya kita semua harus lebih sadar dan lebih menjadi manusia yang beretika dan berpendidikan. Apakah pantas kita tidak menghormati orang yang telah memberikan kita pelajaran berharga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donan Gazi Rahman. NIM saya 195111284. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana perilaku baik terhadap dosen. Yang pertama, perilaku baik terhadap dosen sebenarnya sih banyak. Saya ingin menjelaskan 5 saja. Yang pertama, ada menyapa. Ketika kalian berpas-pasan dengan dosen, kalian cobalah menyapa dengan dosen. Jangan bersikap acuh. Menyapa adalah hal yang paling utama ketika bertemu dengan dosen. Lalu yang kedua, berikan senyuman. Selain sapaan yang hangat itu, berikanlah senyuman yang indah kepada dosen Anda yang bisa disebut dosen-dosen killer. Yang ketiga, bersikaplah ramah. Sikap yang hangat dan ramah tentu sangat disukai oleh dosen Anda. Lalu yang keempat, jika kamu cukup dekat dengan dosen, cobalah ajak diskusi dosen-dosen Anda terhadap diskusi kepada berdiskusi dengan hal-hal yang positif tentunya. Jadi kalian bisa menambah ilmu kepada dosen. Lalu yang terakhir, jangan sekalipun Anda bersifat tidak sopan kepada dosen Anda. Itu adalah sifat yang tidak diinginkan oleh dosen Anda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.